beserta Ibu Nyai Hajah Nurhayati yang kita hormati dan kita taati, Ibu Nyai Nisrin Said Akil beserta Kiai Haji Sofwan Yahya yang sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Haji Idris, Kepala Madrasah Aliyah pada Pesantren Sakofah, yang kita hormati Bapak Nizar Idris yang merupakan pembina dari pengurus alumni pada Pesantren Luhur As-Sakofah, Mas Johan, Ketua Pengurus Ikatan Alumni pada Pesantren Luhur As-Sakofah, beserta para pengurus yang lain, hadirin, para santri dan santriwati yang berbahagia. Sebetulnya sudah lengkap yang sudah disampaikan oleh Pak Nizar, oleh Kiai Idris, dan tidak perlu lagi ada ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan dan motivasi lain yang sudah disampaikan oleh kedua beliau sudah sangat paripurna sebagai bekal adik-adik pengurus pondok pesantren, pengurus Ikatan Alumni Pondok Pesantren As-Sakofah. Saya garis bawahi saja pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Nizar menegaskan tentang pentingnya tajdidun niat, memperbarui niat, memastikan niat. Bahwa niat sampean menjadi pengurus bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan agar mendapatkan tepuk tangan dan decak kagum dari keluarga, dari teman, dari masyarakat, bukan. Tetapi niatnya adalah khidmah kepada kiai, kepada ulama, tentu saja termasuk kepada pondok pesantren. Kalau diringkas, niatnya adalah memastikan bahwa sampean selaku pengurus adalah niat ibadah. Niatnya bakti. Karena tidak merupakan pengabdian kepada Allah kalau sampean juga tidak bisa menghormati dan mengabdi pada kiai-kiai, kepada pesantren yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, niat yang kokoh itu penting. Niat yang benar, niat yang lurus itu penting. Sebab kalau misalnya kita berorganisasi, apapun namanya termasuk iktafah, termasuk bahkan menuntut ilmu, tapi niatnya itu gak bener misalnya. Niatnya, wah saya menuntut ilmu yang serius, saya berorganisasi yang serius, supaya nanti saya kalau sudah berumur, sudah lulus kuliah, sudah apa, bisa menjadi pejabat yang hebat. Bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh misalnya. Kalau niatnya hanya semata-mata itu, maka sampean mungkin hanya mendapatkan kulitnya dari buah yang sebetulnya sangat lezat. Itu pun masih mungkin. Karena belum tentu niat seperti itu terwujud. Tapi andai kata terwujud, maka dari buah yang sangat lezat itu sampean tidak mendapatkan dagingnya. Sampean hanya mendapat kulitnya. Maka sekali lagi diingatkan oleh Pak Nizar, memperbarui niat tadi itu harus betul-betul dikunci. Bahwa niatnya tidak seperti itu. Niatnya lebih luhur dari itu adalah lillahi kalimatan. Niat yang serius, ngabekti nang Gusti Allah, ngabekti nang kiai, nang ulama, nang pesantren. Nanti kalau niat itu terus-menerus dipegang teguh, mencari ilmu, berorganisasi yang hebat, menjadi tokoh yang hebat, maka semua itu menjadi pejabat, menjadi konglomerat,
menjadi orang yang sangat berpengaruh seperti Buya, menjadi orang nomor 19 berpengaruh di dunia misalnya. Itu merupakan asarnya. Itu merupakan buahnya. Jadi itu hanya hadiah kecil dari kehidupan itu. Sekali lagi, niatnya harus pasti bukan mencari hadiah-hadiah kecil di dunia ini. Tetapi kalau kemudian sudah bisa berprestasi yang luhur, maka otomatis sampai akan mendapatkan buah-buah kecil, hadiah-hadiah kecil seperti itu. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya, setelah niat yang benar, maka jalan yang sudah disampaikan oleh Kiai Idris itu harus dipegang teguh. Setiap kita memegang amanah dalam konteks berorganisasi, maka amanah yang sudah disampaikan oleh Kiai Idris harus dipegang teguh. Adik-adik yang berbahagia, kisah-kisah orang besar, apakah ilmuwan seperti yang disampaikan oleh Kiai Idris, apakah ahli di bidang kesehatan, apakah kiai, apakah ulama, apakah konglomerat, apakah politisi, dan seterusnya, selalu dibarengi oleh dua hal. Yang pertama adalah kecintaan yang mendalam terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah tidak pernah melepaskan hidupnya dari kehidupan sosial yang ada. Nah, kecintaan terhadap ilmu, pengetahuan, teknologi ini yang harus dipupuk terus-menerus oleh Iktafah kepada adik-adik angkatannya, maka itu yang harus terus-menerus diglorifikasi. Poinnya adalah kalau Iktafah sanggup menanamkan pada diri sendiri, pengurusnya, dan pada alumninya, lebih khusus lagi kepada adik-adik yang sekarang masih nyantri di pesantren, mereka semuanya menjadi haus akan ilmu dan punya motivasi dari dalam untuk belajar, untuk membaca apapun, untuk melahap buku-buku, untuk mengakses berbagai informasi, maka satu poin amanah sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Dan itu adalah bekal sukses masa depan yang tidak bisa ditawar. Nggak ada ceritanya orang yang sekarang sampai semua idolakan, sampai semua kagumi, itu hidupnya lebih-lebih di masa belajar tidak haus akan ilmu. Tidak rajin belajar. Kalau ada di antara kita, ya belajarnya hanya karena mau ujian. Belajarnya hanya karena mau setoran. Maka itu tanda-tanda. Tanda-tanda masa depan suram. Sampean semuanya mau masa depan suram? Nah, kita semuanya tidak ada yang mau memiliki masa depan yang suram. Maka kunci memiliki masa depan yang gemilang, sekali lagi yang pertama-tama adalah merasa haus akan ilmu. Di bidang apapun. Jangan hanya semata-mata ilmu yang ditekuni sesuai dengan disiplin ilmu yang kita ambil. Kalau mahasiswa misalnya, jangan pernah tidak mampu untuk menguasai ilmu disiplin ilmu yang sekarang sampean pelajari. Mau yang misalnya jurusan bidangnya kedokteran, mau bidangnya biologi, mau bidangnya fisika, mau sosiologi, mau psikologi, mau apapun bidangnya. Pertama-tama kuasai bidangnya. Dunia ke depan adalah menuntut orang untuk profesional. Dan ukuran profesional yang paling minim yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadi disiplin ilmu yang dipelajari. Jangan sampai misalnya kita kuliah di Fakultas Hukum, jurusan pidana misalnya, tapi justru tidak menguasai ilmu di bidang itu. Jadi sekali lagi, masa depan pertama yang menanti kita adalah penguasaan ilmu
dan teknologi sesuai disiplin ilmu yang kita pelajari. Apakah itu cukup? Tidak. Tidak cukup. Apalagi dunia ke depan itu dunia yang sangat penuh tantangan, yang sangat kompleks. Maka rumus yang kedua yang diberikan oleh Kiai Idris adalah kita tidak boleh melepaskan diri dari kehidupan kemasyarakatan. Kalau kita sedang menjadi mahasiswa, kalau kita sedang menjadi pelajar, maka selain ilmu tadi itu yang harus terus-menerus kita tingkatkan, yang kedua adalah berorganisasi. Berorganisasi itu akan menempa kita banyak hal. Yang pertama misalnya, di organisasi itu kita akan belajar atau mendapatkan pelajaran tentang leadership. Kemampuan memimpin komunitas. Kemampuan memimpin kelompok. Dan bahkan termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Nyun sewu, adik-adik, kalau memimpin diri sendiri saja tidak bisa. Bagaimana kita memimpin komunitas? Bagaimana kita memimpin organisasi? Apa memimpin diri sendiri itu? Memimpin diri sendiri termasuk misalnya disiplin dalam hidup. Memastikan apa tujuan hidupnya. Memastikan apa cita-cita hidupnya. Memastikan apa cara yang akan saya pilih untuk mencapai tujuan itu. Siap betul? Temenan. Kalau siap, sudah tahu tujuan hidupnya, sudah jelas cita-cita yang hendak diraih dalam hidupnya, sudah tahu jalan yang hendak dipilih, maka sekali lagi kita harus disiplin. Untuk seluruh urusan. Jangan misalnya waktunya belajar guyonan. Jangan waktunya kuliah nonton film. Jangan waktunya kuliah sibuk organisasi di luar. Tidak mencampur adukkan secara keliru. Tidak menempatkan secara keliru antara belajar dan kuliah. Itu juga bagian dari cara kita memimpin diri dengan benar. Nah, adik-adik yang saya hormati, leadership itu sangat diperlukan. Mau organisasi yang namanya rumah tangga sebagai struktur organisasi terkecil dalam hidup, maupun organisasi di lingkungan kita masing-masing, termasuk organisasi di tingkat negara, misalnya, maka leadership adalah kata kunci untuk meraih sukses. Nah, berorganisasi akan menempah sampean semuanya untuk memiliki kemampuan memimpin dengan efektif, dengan cermat, dan tentu saja mencapai sukses sebagaimana tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, dengan berorganisasi adik-adik akan mendapatkan transfer pengetahuan dan pengalaman mengenai apa yang disebut dengan manajerial. Kemampuan memimpin hebat, tapi tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai, maka organisasi juga akan sulit untuk mencapai tujuannya. Kemampuan manajerial itu antara lain adalah kemampuan untuk mengorganisir dan bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi organisasi sudah punya cita-cita, sudah punya tujuan, lalu kemudian bagaimana mencapai tujuan organisasi itu, maka sang pengurus harus memanage, harus mengelola orang yang ada, sumber daya yang ada, untuk kemudian melalui mekanisme rapat kerja, melalui mekanisme rapat-rapat biasa, kemudian menjalankan program-program yang dilakukan, itulah mengelola. Ya, kalau ditafsirkan dalam pengertian sederhana, manajemen itu ada 4 hal yang paling utama. Pertama adalah planning, kemampuan merencanakan. Yang kedua adalah organizing, kemampuan untuk mengelola, untuk mengorganisasi sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah
kemampuan untuk memastikan perencanaan dan pengelolaan tadi itu menjadi actuating. Kemampuan untuk mengaplikasikan rencana-rencana itu. Jangan sampai sebuah organisasi itu menjadi organisasi NATO. Apa itu NATO? Not action, talk only. Ora tahu lapo-lapo, tapi kerjain rapat terus. Diskusi terus, tapi gak pernah ngapa-ngapain setelah itu. Nah, alias setelah dilantik, tidur, mati suri, bangun-bangun, sudah kiamat. Lah piye era kiamat moro-moro dilantik tahun 2022, tiba-tiba sampai tahun 2024, masa khidmatnya habis, masih belum ngapa-ngapain. Jangan sampai. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam planning penyusunan rencananya harus mengandung nilai-nilai yang idealis, tapi sekaligus juga harus realistis. Program-programnya jangan yang ada di langit doang. Padukanlah yang di langit dan yang di bumi dan sesuai dengan kapasitasnya. Yang terakhir, yang keempat adalah controlling. Perencanaan yang diorganisir dan dilaksanakan tadi, program yang dilaksanakan tadi itu harus juga dikontrol, harus juga dimonitoring, harus dievaluasi secara periodik. Jangan sampai misalnya setelah kita punya perencanaan, kita organisir, kita laksanakan, setelah itu enggak kita evaluasi. Tadi yang menyebabkan faktor keberhasilannya apa? Dicatat dengan baik. Sehingga faktor yang menyebabkan keberhasilan itu nanti harus tetap kita aplikasikan untuk pelaksanaan program-program selanjutnya ke depan. Nah, begitu pula faktor kegagalan. Ya pasti di dalam setiap program, pelaksanaan program ada sukses besar, ada sukses menengah, ada sukses biasa-biasa saja. Insya Allah kalau alumni As-Saqqafah tidak ada gagalnya. Nah, tapi diingat-ingat yang mengakibatkan sukses besar tadi itu apa? Dicatat dengan baik. Oh, kekompakan. Oh, soliditas. Oh, inovatif. Oh, progresif. Nah, itu kemudian dipelihara. Supaya kedepannya itu tidak kececer. Nah, begitu pula diingat-ingat apa faktor-faktor yang menghambat. Apa faktor-faktor yang merintangi. Sehingga suksesnya tidak mencapai sukses besarnya. Nah, kenapa diingat, dicatat supaya itu tidak terjadi lagi di pelaksanaan program atau kegiatan lebih lanjut. Kalau Yai Said dalam berbagai kesempatan punya 4 tahapan teori manajemen itu. Meskipun Profesor Kiai Said Agil Sirah tidak pernah menyebut sebagai itu bagian dari manajemen modern. Misalnya, kita ini di dalam membangun satu organisasi harus ada kohesivitas. Dan kohesivitas itu dinamakan silaturahim. Begitu pula pengurus. Pengurus jangan sampai sesama pengurus tidak kenal. Dume angkatannya berbeda. Misalnya waktu nyantri di As-Saqqafah, lalu satu sama lain tidak kenal. Namanya nggak kenal, hanya kenal wajah, apalagi tahu rumahnya, apalagi tahu alamat rumahnya, tahu akun media sosialnya, tidak tahu misalnya, tidak tahu kuliah di mana dan sebagainya. Kalau ini yang terjadi, 99% sampean akan gagal mengelola organisasi. Jadi yang pertama-tama harus saling mengenal satu sama lain. Kenal secara artifisial. Yang kedua, setelah silaturahim itu berlanjut dengan baik, secara kokoh, maka juga harus ada silatul afkar. Harus tukar-menukar pendapat. Rapat antara lain adalah forum untuk tukar-menukar pendapat. Adik-adik harus mulai membiasakan dalam rapat antara ketua sama anggota ikatan alumni yang jabatannya paling rendah harus setara ketika rapat.
Kenapa perlu setara? Supaya satu sama yang lain punya kesempatan mencurahkan pendapatnya secara otentik. Jangan ada misalnya, sungkan wong dia ketua, sungkan dia sekretaris sudah berpendapat. Masa saya kemudian berbeda pendapat? Tidak boleh begitu. Dalam proses musyawarah, dalam proses rapat, semuanya harus setara. Nah, setelah berbeda pendapat misalnya, mencurahkan pendapatnya masing-masing, begitu diambil keputusan, maka tidak siapapun boleh keluar dari keputusan yang sudah diambil. Mau ketua, mau sekretaris, mau bendahara, mau divisi yang paling tidak bergengsi sekalipun, harus committed untuk memegang teguh keputusan yang sudah diambil organisasi. Nah, kalau sudah begitu, maka kemudian bagaimana selanjutnya mensosialisasikannya kepada alumni yang lain yang bukan pengurus. Jadi silaturahimnya juga harus nyampe kepada alumni yang lain yang bukan pengurus. Jadi silaturahimnya tidak boleh hanya sesama pengurus. Begitu pula tukar-menukar gagasan oleh pengurus yang sudah diputuskan harus tersosialisasi kepada pengurus. Dan sebaiknya sebelum rapat mengenai sesuatu yang terkait dengan rencana ke depan, harus menyerap juga gagasan, aspirasi dari para alumni yang lain melalui berbagai instrumen yang ada. Nah, setelah itu, setelah silaturahim, setelah itu kemudian silatul afkar, maka harus dilanjutkan dengan silatul amal. Apa silatul amal yang disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, adalah memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan tadi itu dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir, yang menjadi punjer kita semuanya, adalah silatul arwah atau silatul ruh. Apa artinya? Adik-adik yang sekarang sedang jadi mahasiswa, adik-adik yang sekarang sedang menuntut ilmu. Dunia kita ini sangat, di era teknologi informasi ini, sangat mudah orang termakan hoax. Orang sangat mudah termakan hate speech. Orang sangat mudah termakan oleh fake news. Kenapa itu terjadi? Di antara kawan mudah difitnah dan kemudian bermusuhan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Karena antara roh yang satu dengan yang lain tidak tersambung dengan baik. Sampean dengan teman yang lain kalau rohnya tidak tersambung dengan baik, maka sulit sekali kita percaya satu sama lain dengan kokoh. Kalau kita saja antara satu sama lain mudah dibakar oleh berita palsu, oleh berita-berita yang jelas-jelas mengandung unsur fitnah, maka insya Allah kekompakan kita tidak pernah betul-betul terjadi. Nah, kalau pertautan batin, silaturruh itu terjadi antara kita, saling mendoakan satu sama lain, saling memperkuat. Kalau ada teman yang berprestasi di kampus misalnya, maka kemudian kita mendukung. Kalau ada adik-adik kita yang mau masuk ke perguruan tinggi dan kita menjadi alumni di antara perguruan tinggi itu, maka kita age-age membantu. Membantu, ngasih jalan keluar. Supaya kemudian adik-adik yang nanti akan lulus alia bisa terserap di perguruan tinggi hebat yang mereka cita-citakan. Yang insya Allah akan mengantarkan mereka semuanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang paling akhir, adik-adik sekarang menjadi pengurus IKTAPA. Tapi sekaligus adalah mahasiswa. Maka jangan pernah lewatkan kesempatan untuk juga berorganisasi di lingkungan kampus sampean semuanya. Kenapa? Sekali lagi masa depan membutuhkan orang yang profesional, yang berbasiskan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai disiplin ilmunya. Tapi yang kedua adalah dunia membutuhkan kita memiliki jejaring antara satu dengan yang lain. Mohon maaf saya tidak mengatakan bahwa jejaring dengan sesama alumni as-Saqafah tidak cukup.
Saya mau mengatakan bahwa modal yang dimiliki untuk berjejaring dengan sesama alumni As-Saqqafah itu harus juga diperluas. Karena kalau sampean semuanya juga aktif di organisasi kampus, mau di intrakampus, misalnya himpunan jurusan, mau di BEM, mau di Presma, mau di organisasi ekstra, misalnya apakah itu IPNU, IPPNU, PMII dan seterusnya, maka jejaring sampean semakin luas. Semakin luas jejaring sampean, semakin besar daya dorong sampean untuk mencapai sukses ke depan. Dan itu artinya bahwa semakin luas pula kesempatan sampean membantu adik-adik nanti ketika adik-adik mau memasuki jenjang perguruan tinggi. Kata kuncinya, menurut Pak Nizar, perbarui niat dan pastikan itu dilakukan. Dan yang disampaikan oleh Kiai Idris, pastikan Anda menguasai ilmu yang memadai dan berjejaring, berorganisasi dengan hebat. Insya Allah kalau itu sampai pegang teguh dengan baik, semua di antara kita, termasuk santri As-Saqqafah yang lain, akan mencapai masa depan yang didadamkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan siang ini dan waktunya juga sudah menjelang zuhur. Terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk adik-adik yang sekarang menjadi pengurus ikatan alumni Pondok Pesantren As-Saqqafah. Moga-moga Allah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dan memberikan kemudahan untuk dapat mengemban amanah dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.